Halo, selamat pagi semuanya. Masih berjumpa bersama Ibu Agnes di channel Long Distance Mathematics. Distance means separation in place but never in connection. Sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, jangan lupa klik tombol subscribe dan like yang ada di bawahnya. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Hari ini kita akan melanjutkan operasi matriks tentang penjumlahan, pengurangan, lalu nanti ada perkalian. Kita akan mulai dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Jangan kalian pikir, waduh ini ribet banget. Enggak, sebenarnya kalian nanti cuma mainan jumlah-jumlahan sama kurang-kurangan, sama seperti ketika kalian di SD kemarin. Oke, kita mulai dulu ya. Misalkan diketahui matriks A sama dengan bla bla bla, matriks B sama dengan bla bla bla, matriks C sama dengan bla bla bla. Kalian diminta menentukan A tambah B tambah C. Maka kalian harus tulis dulu A-nya. Tadi kan ada min 1, 4, 2, minus 3. Kemudian ditambah B-nya 1, 4, 5, 2. Sedangkan C-nya 3, 2, 1, minus 1. Lalu dijumlahkan di elemen matriks yang letaknya sama. Ketika kalian akan menjumlahkan di baris pertama kolom pertama, semuanya juga di baris pertama dan kolom pertama. Misalnya ini min 1 berarti temannya adalah 1 dan 3. Kalau dihitung, min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ditambah 3 berarti hasilnya adalah 3. Lanjut, 4 ditambah 4, 8. Ditambah 2 berarti hasilnya 10. Kemudian 2 ditambah 5 sama dengan 7. Ditambah 1 sama dengan 8. Dituliskan di sini 8. Yang terakhir, minus 3 ditambah 2 itu minus 1 ditambah minus 1, hasilnya adalah min 2. Maka hasil dari A ditambah B ditambah C itu adalah 3, 10, 8 dan minus 2. Seperti itu. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. A dikurang B dikurang C. Maka langkahnya sama ya. A dikurang B dikurang C. Cara membuatnya tulis dulu minus 1, 4, 2, minus 3. Ini untuk matriks A-nya. Kemudian matriks B-nya berarti 1, 4, 5, 2. Lanjut matriks C-nya yaitu 3, 2, 1, dan minus 1. Kalau sudah, sama caranya. Kalian lihat elemen yang letaknya sama. Seperti ini. Minus 1 dikurang 1 hasilnya minus 2. Dikurang 3 maka hasilnya minus 5. Lanjut, 4 dikurang 4 hasilnya 0. Dikurang 2 hasilnya minus 2. Di sini ada 2 dikurang 5 hasilnya minus 3. Dikurang 1 hasilnya minus 4. Yang terakhir, minus 3 dikurang 2 hasilnya minus 5. Dikurang minus 1 berarti di sini minus 4. Maka dihasilkan kalau matriks A dikurang matriks B dikurang matriks C hasilnya sama dengan minus 5, minus 2, minus 4, minus 4. Kita lanjutkan. Di sini ada perkalian dengan skalar. Matriksnya sama seperti yang tadi. Kalian diminta menentukan berapakah 2A, berapakah 3B dikurang 2A. Nah, yang dimaksud skalar di sini itu adalah bilangan yang digunakan untuk mengalihkan matriks. Misalnya ya, di sini ada 2A. Maka 2 dikali dengan matriks A-nya, min 1, 4, 2, minus 3. Cara mengalinya bagaimana?
kalian harus mengalihkan si skalar ini dengan masing-masing elemen yang ada di dalam matriks A. Maka akan dihasilkan 2 dikali minus 1 hasilnya minus 2, 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 2 hasilnya 4, 2 kali minus 3 hasilnya minus 6. Nah, seperti ini saja. Gampang kan? Jadi kalian tinggal mengalihkan 2 dengan setiap elemen yang ada di sini. Oke, lanjut untuk 3B dikurang 2A. Kita cari dulu. 3 dikali matriks B-nya ada 1, 4, 5, 2 dikurang dengan 2A. 2A kita sudah dapat di sini ya, jadi tidak perlu dicari lagi. Minus 2, 8, 4, dan minus 6. Nah, kalau seperti ini perkalian harus diselesaikan terlebih dahulu. Maka 3 dikali dengan semua elemen matriks B. Jadinya 3 kali 1 itu 3, 3 kali 4 itu 12, 3 kali 5 itu 15, 3 kali 2 itu 6. Dikurang minus 2, 8, 4, dan minus 6. Caranya seperti yang tadi sudah dibahas. Dikurang dengan elemen yang letaknya sama. Jadi 3 dikurang minus 2 hasilnya adalah 5, 14 dikurang 8 hasilnya adalah 6, 15 dikurang 4 hasilnya adalah 11, 6 dikurang minus 6 hasilnya adalah 12. Begitu, simple kan? Oke, kita lanjutkan ke perkalian matriks. Mungkin ini agak berbeda. Kalau tadi di penjumlahan dan pengurangan, kalian hanya menjumlahkan dan mengurangkan di elemen dengan letak yang sama. Sementara untuk perkalian matriks, kalian harus lihat dulu. Pertama, ada tulisan di sini cek ordo. Ordonya harus dilihat. Matriks yang depan ini ordonya adalah 2 kali 2. Sementara yang di belakang ini ordonya adalah 2 kali 2 juga. Ketika kolom dari matriks yang di depan ini dengan baris dari matriks yang di belakang ini itu sama, kalau di sini kan posisinya 2, ini 2 juga, jadi sama. Maka matriks yang akan dihasilkan dari perkalian tersebut adalah matriks berordo 2 kali 2 juga. Ya, jadi ingat sekali lagi, ketika kolom dari matriks pertama dan baris dari matriks kedua itu sama, maka bisa dikalikan. Kalau dia berbeda, maka tidak bisa dikalikan, begitu. Oke, kita lanjutkan. Dia sudah diketahui bahwa bisa dikalikan. Nah, sekarang yang kalian lihat ini ya, yang di matriks depan, yang dilihat adalah barisnya. Jadi ini barisnya, ini barisnya. Sedangkan untuk matriks yang belakang yang kalian lihat adalah kolomnya. Coba dilihat, ini kolom, ini kolom. Begitu. Lalu untuk menghitungnya, dari baris pertama dan kolom pertama ini dikalikan, kemudian dijumlahkan. Maksudnya begini. A dikali dengan Q. Kemudian dijumlah B yang dikali dengan S. Jadi di matriks yang depan ini dibacanya mendatar atau baris ya yang dibaca. Sementara yang di kolom belakang ini yang dibaca adalah kolomnya. Maka ini hasilnya AQ ditambah BS seperti ini. Lalu lanjut. C dikali Q ditambah D dikali S. Maka hasilnya ini, ya kan? CQ ditambah DS. Kemudian kita berganti ke yang kolom selanjutnya nih, yang di situ. A dikali R, kemudian B dikali T. Jadi AR ditambah BT. Yang terakhir, C dikali R ditambah D dikali
T, maka hasilnya CR ditambah DT. Ingat sekali lagi, yang dilihat di matriks pertama itu adalah barisnya, yang dilihat di matriks kedua adalah kolomnya. Begitu, jangan sampai salah. Oke, kita lanjutkan ke contoh soalnya biar lebih paham. Di sini ada matriks A, B, C, sama seperti di awal yang tadi. Kemudian nomor 1, kalian diminta menentukan B dikali C. Ditulis dulu, B itu matriksnya 1, 4, 5, 2. Kemudian C, 3, 2, 1, min 1. Ingat, di matriks pertama yang dilihat adalah barisnya, sementara di matriks kedua yang dilihat adalah kolomnya. Kita coba cari. Nih, kalian tinggal mengalihkan 1 kali 3, hasilnya adalah 3, ditambah dengan yang ini geser ke sebelah kanan. 4 kali ke bawah kan, 1, hasilnya adalah 4. Lanjut, 5 kali 3, hasilnya adalah 15, ditambah 2 kali 1, hasilnya adalah 2. Kemudian 1 kali 2, hasilnya 2, ditambah 4 dikali minus 1, hasilnya minus 4. Yang terakhir, 5 kali 2, hasilnya adalah 10, ditambah 2 dikali minus 1, hasilnya adalah minus 2. Setelah kalian ketemu seperti itu, maka kalian bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan bilangan-bilangan yang sudah kita hasilkan. Kita hitung dulu ya. 3 ditambah 4 itu 7, 2 dikurang 4, hasilnya adalah minus 2. 15 ditambah 2, hasilnya 17. 10 dikurang 2, hasilnya 8. Seperti ini. Kita lanjutkan ke nomor 2, A dikali C. Kita tuliskan dulu matriks A mulai dari min 1, 4, 2, minus 3, dikali C, 3, 2, 1, minus 1, seperti itu. Sekali lagi saya ingatkan, untuk matriks yang pertama yang kalian lihat adalah barisnya, sementara matriks yang kedua yang kalian lihat adalah kolomnya. Mari kita hitung. Dari mulai min 1 dikali 3, hasilnya adalah minus 3. Kemudian 4 dikali 1, hasilnya adalah 4. Lanjut, 2 dikali 3, hasilnya adalah 6. Kemudian minus 3 dikali 1, hasilnya adalah minus 3. Kan harusnya ditambah minus 3, tapi biar simpel tulis aja langsung minus 3. Kita geser ya. Min 1 dikali 2, hasilnya adalah minus 2. Kemudian 4 dikali minus 1, hasilnya adalah minus 4. Yang terakhir, 2 dikali 2, hasilnya 4. Kemudian minus 3 dikali minus 1, hasilnya adalah 3. Oke, sampai sini sudah kita dapatkan semua hasilnya, tinggal kita jumlahkan dan kita kurangkan. Minus 3 ditambah 4, hasilnya 1. Minus 2 dikurang 4, hasilnya minus 6. 6 dikurang 3, dapatnya 3. 4 ditambah 3, hasilnya 7. Oke, sudah selesai. Simple sebenarnya, hanya kalian memang perlu untuk berlatih. Soal yang terakhir, soal nomor 3. Ini tadi nomor 1, yang ini nomor 2 ya. Soal nomor 3, BC dikurang 2AC. Kita sudah dapat BC yang ini ya. Jadi kita tinggal tuliskan 7 minus 2, 17,
dan 8 dikurang 2 AC. AC-nya kita dapat yang ini. 1 minus 6, 3, 7. Tinggal kita hitung. Sebelumnya kita sudah belajar untuk perkalian skalar. Berarti yang ini kan pakai perkalian skalar. Kita tulis dulu yang depan. Kurang 2 kali 1, 2. 2 kali minus 6 itu minus 12. 2 kali 3 itu 6. 2 kali 7 itu 14. Oh iya, kalau kalian mau menghitung seperti ini, yang dibaca adalah 2-nya saja. Jadi minusnya kalian tinggal nih. Di sini tetap tertulis minus, yang dikali masuk adalah 2-nya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, tinggal menghitung dengan pengurangan. Kebetulan soal ini pakai soal pengurangan. 7 dikurang 2 hasilnya 5. Minus 2 dikurang minus 12. Ini hasilnya 10. 17 dikurang 6 hasilnya 11. 8 dikurang 14 hasilnya minus 6. Oke, sudah selesai untuk nomor 3-nya. Sama simpelnya dengan yang sebelumnya. Nah, ini untuk nilai keterampilan. Saya akan mengajarkan bagaimana kalian dapat mengubah dari soal cerita ke bentuk matematikanya, kemudian ke dalam bentuk matriksnya. Misalnya, seorang pedagang roti membeli beberapa roti A seharga 2.000 per bungkus dan roti B seharga 1.000 per bungkus. Kemudian, ia harus membayar 800.000. Isi gerobak pedagang tersebut adalah 500 bungkus roti. Kalian diminta membuat model matematika dari permasalahan berikut. Maka kita harus mengubah kalimat ini menjadi kalimat matematika. Yang pertama dilakukan, kalian bikin permisalan. Jadi misalnya roti A itu sebagai X, roti B itu sebagai Y. Dari kalimat pertama ini, kalian bisa tahu seorang pedagang membeli roti A harganya 2.000 per bungkus. Itu kita bisa mendapatkan 2.000 X. Kemudian roti B seharga 1.000 per bungkus, berarti ditambah 1.000 Y seperti ini. Ia harus membayar 800.000 rupiah, maka di sini sama dengan 800.000. Kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Kita cek lagi di kalimat selanjutnya. Isi gerobak pedagang tersebut adalah 500 bungkus. Jadi di dalam gerobak itu tentu ada roti A dan roti B dengan jumlah 500 bungkus. Yang kita masih belum tahu roti A itu ada berapa dan roti B ada berapa. Jadi kita bisa misalkan X ditambah Y sama dengan 500. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa membuat bentuk metriknya. Caranya, kita ambil konstantanya, jadi 2.000, kemudian 1.000, yang ini 1, yang ini 1, ya kan? 2.000, 1.000, yang ini 1, ini 1. Kemudian, karena variabelnya ada 2X dan Y, di sini X, di sini Y. Ditambahkan tanda sama dengan, baru hasil akhirnya ini 800.000, yang ini 500. Oke, selesai sampai sini. Jadi kalian sudah bisa membuat model matematika dalam bentuk matriks seperti itu. Ini contoh soal yang modelnya lain. Kalau tadi bentuknya soal cerita, ini mungkin yang sudah ada bahasa matematikanya ya. Jadi soalnya SPLTV 3 variabel X min 3Y plus 2Z sama dengan 13. Kemudian yang kedua ada 2X plus Y minus 3Z sama dengan minus 9. Yang terakhir 4X minus 2Y ditambah Z sama dengan 8. Ada 3 variabel di sini, yaitu variabel X, Y, dan Z.
cara membuat SPLTV ini ke dalam bentuk matriks bagaimana? Caranya seperti tadi. Jadi koefisiennya kamu tuliskan dulu di depan. Kan ini ada 3 ya. 1 minus 3 2. Kemudian ada 2 1 minus 3. Yang bawah 4 minus 2 1. Oke, kita tutup kurung. Kemudian kita tambahkan variabelnya. Variabelnya ditulis ke bawah. Variabel X, Y, dan Z. Baru kalian tuliskan hasilnya pakai tanda penghubungnya sama dengan 13 minus 9 8. Oke, sudah selesai. Segampang itu. Oke, setelah kalian tadi sudah menyaksikan penjelasan dari saya terkait materi hari ini, terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye guys.